Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Pagi ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Hingga pagi ini kami dapat memulai perjalanan hidup kami yang baru. Kami mohon Tuhan berkenan menyertai perjalanan hidup kami dan membimbing kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Ajarlah kami memahaminya dengan baik, agar kami dapat mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon Tuhan membimbing hamba-Mu di dalam menguraikan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam, bersama Penatua Rian dan Saudara Jevon Jeremy. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, mana yang lebih mudah? Hidup baik atau hidup jahat? Sayangnya, hidup jahat itu lebih mudah daripada hidup baik. Kalau kita menelusuri kehidupan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, mereka punya anak Kain dan Habil. Kemudian Kain iri hati terhadap Habil dan membunuh Habil. Sahabat, pernahkah kita bertanya, siapa yang ngajari Kain iri hati dan kemudian membunuh? Apakah orang tuanya yang mengajar Kain untuk iri hati dan membunuh adiknya? Saya percaya
tentu tidak diajarkan oleh orang tuanya. Saya yakin orang tuanya tidak mengajarkan anak-anaknya untuk saling membunuh. Namun, dari mana asal keinginan Kain membunuh Habil? Mungkin jawaban yang paling mudah yang kita pilih adalah karena dosa sudah menguasai Kain. Itulah sebabnya Kain mengikuti keinginan dosa. Namun sebenarnya kita tidak pernah menemukan jawaban siapa yang mengajar Kain iri hati dan membunuh adiknya. Artinya, untuk berbuat jahat, manusia tidak perlu diajari siapapun. Kalau ada yang ngajari, maka orang itu akan jadi lebih pandai atau bahkan ahli dalam berbuat jahat. Sahabat, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jalan menuju kebinasaan itu lebar, gampang dilalui, dan banyak orang memilih jalan itu karena terlihat mudah. Kadang orang tidak mau mempertimbangkan bahwa jalan itu adalah jalan menuju kebinasaan. Mungkin orang hanya berpikir ini jalan yang gampang. Arahnya mau kemana itu nanti saja. Yang penting saya kaya dulu. Mau caranya menipu, merampok, jual narkoba, korupsi, dan semacam itu. Caranya tidak perlu jadi masalah. Yang penting kaya dulu. Apakah saya akan mengalami kebinasaan? Itu urusan nanti. Sahabat, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempertimbangkan jalan yang kita tuju mau kemana? Sebaliknya, untuk melakukan kebenaran dan kebaikan, kita membutuhkan usaha yang berat. Maksudnya, melakukan kebenaran dan kebaikan itu tidak pernah mudah. Sekalipun kita sudah diajari, bahkan diajari setiap hari dengan membaca firman Tuhan, ternyata tetap saja tidak mudah melakukan kebenaran dan kebaikan. Coba kita perhatikan, berapa banyak kita mendapat kiriman renungan setiap hari. Dalam grup WA, seandainya kita mengikuti satu grup saja, satu hari kita bisa mendapat 5, 10, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Itu baru satu grup. Bayangkan kalau kita punya 5 grup atau 10 grup, berapa banyak renungan yang kita terima setiap hari. Logikanya, dengan jumlah renungan firman Tuhan yang dibagikan setiap hari, seharusnya kehidupan ini sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Namun ternyata masih banyak juga orang yang saling menyakiti. Masih ada orang yang suka membenci. Masih ada orang yang suka iri hati. Masih ada orang yang suka memfitnah orang lain. Masih ada orang yang suka marah-marah. Dan masih banyak lagi daftarnya kalau kita mau membuat daftar yang panjang. Sahabat, ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju kehidupan itu memang sempit dan sulit dijalani. Jalan menuju kehidupan yang dimaksud adalah jalan menuju kebahagiaan sejati dan kebahagiaan kekal, yaitu kehidupan sorgawi. Sahabat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan kita harus memilih, karena kita tidak bisa berhenti dan tidak memilih. Kalau sahabat harus memilih, kira-kira mau pilih yang mana? Jalan yang lebar dan mudah, namun menuju kebinasaan, atau kita memilih jalan yang sempit dan sulit, namun menuju kepada kehidupan. Kita semua bebas memilih. Kalau mau binasa, pilihlah jalan yang lebar, yang nampaknya gampang. Sebaliknya, kalau kita mau hidup, kita harus memilih jalan yang sempit dan sulit. Namun itulah jalan Tuhan. Jalan yang menuju kepada kebahagiaan kekal. Dan Tuhan sudah membimbing kita dengan firman-Nya setiap hari yang kita terima. Kita hanya tinggal membaca, merenungkan,
mempergumulkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita akan memilih jalan yang benar, jalan menuju kepada kebahagiaan kekal. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Kami menyadari bahwa seringkali kami harus menghadapi pilihan. Kali ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami juga harus menghadapi pilihan antara kebinasaan dan kehidupan. Tolonglah kami agar tidak salah memilih, sehingga kami bisa mendapat kebahagiaan kekal seperti yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas situasi pandemi di Indonesia yang sudah semakin mereda. Kiranya tidak terjadi peningkatan kasus yang tertular lagi, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Berkati juga bangsa Indonesia agar selalu aman, tenteram, rukun, adil, makmur, dan saling menghargai di dalam perbedaan. Berkatilah para pemimpin bangsa Indonesia di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kiranya para pemimpin bangsa kami dapat mengatasi berbagai macam persoalan bangsa, baik masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bencana alam, dan berbagai masalah yang lain. Terutama mendekati tahun politik 2024, kiranya Tuhan menolong agar situasi Indonesia tetap aman dan damai sejahtera. Ya Bapa, kami mohon belas kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat yang sakit. Mohon Tuhan jamah dan beri kesembuhan kepada mereka. Kami juga memohon pertolongan untuk para sahabat yang dalam pergumulan, baik karena masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah kesehatan, dan masalah yang lain. Mohon Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar sehingga masalah mereka bisa terselesaikan dengan baik. Akhirnya kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Berikanlah kesehatan yang baik, cukupilah hidup kami dengan rezeki dari Tuhan, berkatilah studi anak-anak-Mu, dan berkatilah pertumbuhan iman kami, agar kami selalu setia mengikut Tuhan Yesus dan selalu bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.